Lalu apa respon dari masing-masing pihak usai gelar perkara khusus di Gedung Barreskrim Polri? Selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardi Lase. Ardi, setelah pihak pelapor dan pihak Jokowi menyampaikan tanggapannya usai gelar perkara khusus, lalu apa tanggapan dari pihak Barreskrim Polri? Ya, selamat sore Fitri dan juga Egan. Memang hingga saat ini proses gelar perkara khusus masih bergulir di Barreskrim Mabes Polri, di mana sebelumnya gelar perkara khusus ini dibagi dalam dua sesi. Yang pertama tadi sejak pagi hingga siang hari ini melibatkan pelapor dan juga terlapor, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa pelapor ini yaitu berasal dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang melaporkan dugaan kepalsuan dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan juga tadi melibatkan pelapor. Namun tadi berdasarkan pantauan kami, Presiden ke-7 Republik Indonesia sebagai terlapor tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya di Barreskrim Mabes Polri. Dan tadi gelar perkara sesi pertama kelar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi usai gelar perkara khusus ini selesai, mereka keluar dan memberikan hasil gelar perkara khusus sesi kedua kepada kami awak media. Yang pertama dari pihak terlapor, ini tadi diwakili oleh kuasa hukumnya, di mana sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum terlapor bahwa sebenarnya gelar perkara khusus ini ditolak oleh kuasa hukum ataupun kubu dari Joko Widodo karena ini tidak sesuai dengan proses penyelidikan yang dilakukan. Dan yang kedua terkait dengan hasil yang disampaikan ataupun bagaimana para ahli yang dihadirkan dalam gelar perkara ini tentunya tidak memenuhi kriteria penyelidikan, dan juga mereka mempercayakan 100% full dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslap 4 Polri. Sedangkan untuk yang pelapor sendiri yaitu dari TPUA, ini mereka menghadirkan dua orang ahli. Yang pertama tadi ada Roy Suryo, lalu ada Risman Sianipar. Dalam kesaksian ataupun kesaksian yang disampaikan oleh ahli tadi dalam gelar perkara khusus ini, mereka melakukan sistem ELA atau Error Level Analysis, di mana tadi dari Roy Suryo maupun Risman Sianipar mendatangkan 3 ijazah untuk menjadi ijazah pembanding antara ijazah Jokowi dan juga ijazah hasil dari keluaran Universitas Gadjah Mada atau UGM. Tadi dari 3 ijazah tersebut dikatakan oleh Roy Suryo bahwa ijazah tersebut identik dan merupakan ijazah asli, sedangkan untuk ijazah Jokowi sendiri ini tidak identik ataupun diduga ini palsu. Dan selain itu dari hasil identifikasi ataupun analisis Roy Suryo juga tadi mengatakan bahwa untuk saat ini analisis masih sangat sulit dilakukan karena hingga saat ini dari kubu Jokowi sendiri masih belum bersedia menunjukkan ijazah asli. Tentunya dengan ijazah asli ini tim analisis bisa melihat langsung apakah ijazah Jokowi ini asli atau tidak. Selain itu hasil dari analisis yang disampaikan oleh tim pelapor atau dari TPUA disebutkan ataupun dibantah langsung oleh tim pelapor, di mana dikatakan bahwa untuk error level analysis itu atau ELA ini merupakan cara ataupun metode yang digunakan untuk dokumen-dokumen digital, bukan dokumen fisik, sehingga ini tidak relevan dengan penyelidikan yang dilakukan. Yang kedua, mereka menyebut bahwa hasil ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Barreskrim Polri, artinya mereka meminta agar tim dari TPUA ini menghargai dari hasil yang dilakukan ataupun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan selain itu saat ini gelar perkara khusus sesi kedua masih berlangsung. Berdasarkan hasil pantauan kami dan juga informasi yang sempat kami dengar bahwa untuk sesi kedua ini dihadiri langsung oleh internal Polri. Artinya tadi berdasarkan informasi sementara yang kami dapat bahwa Kapolri juga ada, lalu ada dari Kaurwasidik, Dishub Propam Divisi Hukum Polri, dan juga disebut-sebut ada kehadiran dari Kompolnas yang ikut langsung dalam diskusi ini. Tentunya hingga saat ini diskusi masih terus bergulir, dan tentunya kita harus menunggu nanti seperti apa hasil dari diskusi usai tadi dari pelapor dan juga terlapor dihadirkan. Nanti kita lihat seperti apa hasil diskusi dari internal Polri. Untuk sementara demikian, Egan dan juga Fitri, kembali ke studio. Ya Ardi, apakah gelar perkara khusus ini nantinya akan memunculkan kepastian ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini?
Baik, Egan dan juga Fitri, hingga saat ini kami masih menunggu seperti apa hasil dari sesi kedua gelar perkara khusus ini masih berlangsung di dalam Bareskrim Mabes Polri, dan tentunya nanti seperti apa hasilnya kita masih tunggu. Awak media juga masih menunggu di depan Bareskrim Polri. Namun yang pasti terkait dengan pidana ataupun seperti apa hasil dari gelar perkara khusus ini, karena tadi sudah mendengarkan dari pihak terlapor dan juga sudah mendengarkan dari pihak yang pelapor. Nanti dari pihak internal akan memutuskan seperti apa hasilnya, dan kita tunggu saja seperti apa hasilnya, Fitri dan juga Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Ardi Lase langsung dari Bareskrim Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.